Puji nama Tuhan, saya Ratmini TCU, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswi STT Rumah Murid Kristus. Saat ini saya akan memaparkan video pembelajaran dari mata kuliah teori belajar. Di sini saya mengadakan penelitian di salah satu sekolah mengenai kesuksesan dan kegagalan guru dalam mengajar. Nah, di sini bisa kita melihat bahwa sukses dan gagalnya seorang guru dalam mengajar itu semua tergantung dari metode atau model pembelajaran yang digunakan. Nah, dari hasil penelitian yang saya lakukan di salah satu sekolah, maka saya temukan bahwa ternyata ada guru yang berhasil dan ada juga guru yang tidak berhasil dalam mengajar. Nah, setelah saya teliti akan hal ini, maka saya terdorong untuk melihat kembali mengapa ada guru yang berhasil dan juga ada guru yang tidak berhasil dalam mengajar. Di sini kita akan lihat ada beberapa bagian dari mengapa guru itu berhasil dalam mengajar, yaitu yang pertama bisa kita lihat bahwa ternyata sebagai guru yang berhasil maka ada beberapa teori yang menjadi dasar untuk melakukan pengajaran, yaitu yang pertama itu adalah teori behaviorisme. Cara penerapan teori behaviorisme ini adalah setiap materi yang diajar itu lengkap. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kembali materi yang sudah diajarkan. Dan juga mengajar dengan lebih banyak menggunakan contoh atau memperagakan apa yang telah diajarkan. Nah, kemudian teori yang kedua adalah teori asosiatif. Nah, cara menerapkan teori belajar ini adalah membangun hubungan baik dengan siswa, kemudian memberi perintah atau tugas dengan pujian atau reward kepada siswa saat mengajar. Kemudian mengetahui karakter daripada siswa sehingga mengajar tidak kesulitan untuk menghadapi siswa yang kita ajar. Nah, teori yang ketiga adalah teori kognitif. Nah, cara menerapkan teori belajar ini adalah saat mengajar maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh siswa. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi. Teori yang berikut adalah teori Van Hiel. Nah, guru yang berhasil ini menerapkan teori Van Hiel ini, dan cara menerapkan teori ini adalah menciptakan suasana belajar yang tidak membosankan dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman atau menarik bagi siswa yang kita ajar. Kemudian teori belajar yang berikut adalah teori belajar konstruktivisme. Nah, cara menerapkan teori belajar ini adalah yang pertama membuat siswa penasaran melalui pertanyaan yang ditanyakan kepada siswa. Kemudian membentuk kelompok agar siswa dapat berinteraksi dengan siswa-siswa yang lain atau berinteraksi dengan kelompok yang ada. Kemudian teori belajar yang berikut adalah teori belajar deskriptif. Nah, teori belajar deskriptif ini tidak diterapkan dalam pembelajaran dari guru yang berhasil ini. Nah, kemudian kita masuk pada teori yang berikut adalah teori humanisme. Nah, cara menerapkan teori belajar humanisme ini adalah yang pertama, sebelum mengajar maka guru harus mencari tahu kemampuan belajar daripada siswa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah memberikan topik-topik pembelajaran terlebih dahulu kepada siswa yang melibatkan siswa untuk belajar secara mandiri. Artinya bahwa setiap apa yang akan diajarkan diberikan terlebih dahulu topik-topiknya atau judul-judul materi yang akan diajarkan kepada mereka sehingga mereka penasaran akan hal yang akan diajarkan itu. Kemudian teori yang berikut adalah teori fenomenografi. Nah, cara menerapkan teori belajar ini adalah yang pertama menguji siswa dengan mengulang kembali materi yang sudah diajarkan. Kemudian memberi tantangan dengan bertanya kepada siswa mengenai materi yang sudah diajarkan. Nah, dari hal ini yang telah saya sampaikan mengenai teori-teori belajar yang sudah saya paparkan di sini, maka yang berikut kita akan masuk kepada guru yang gagal. Nah, setelah saya mengadakan penelitian, maka saya temukan bahwa guru yang gagal ini yang pertama adalah tidak menerapkan teori behaviorisme, tidak menerapkan teori asosiatif, tetapi dia menerapkan teori kognitif yang lebih kepada pembentukan intelektual daripada siswa, tetapi tidak memperhatikan ternyata ada teori-teori yang lain.
dan juga teori Van Heel tidak diterapkan, teori konstruktivisme, tetapi ada juga dia menerapkan teori deskriptif. Nah, dan juga teori humanisme dan teori fenomenografi tidak diterapkan dalam pengajarannya, sehingga dia gagal ketika menjadi guru dalam mengajar. Kemudian kita masuk pada kesimpulan dari hal-hal yang sudah saya paparkan tadi, dari penelitian yang sudah saya lakukan, maka dapat dilihat bahwa ada guru yang sukses dikarenakan melakukan metode belajar yang baik dengan menguasai semua teori belajar, sedangkan guru yang gagal ini memang ada sebagian teori belajar yang diterapkan, tetapi ketika mengajar namun tidak menguasai teori belajar, semua teori belajar, sehingga akhirnya dia gagal dalam mengajar. Kita masuk pada bagian yang berikut, adalah masuk pada konklusi. Setelah saya melihat akan hal ini, maka saya pula memberikan penilaian atau tanggapan bahwa seharusnya guru itu tidak boleh gagal ketika mengajar, tetapi harus sukses dalam mengajar, karena sesuai dengan apa yang kita ketahui dari para ahli bahwa ternyata pembelajaran yang dilakukan itu harus efektif dan harus efisien, dan pembelajaran yang dilakukan itu harus bermakna dan menjadi suatu hal yang luar biasa. Kemudian kita masuk pada bagian berikut, adalah modifikasi. Nah, setelah saya melihat akan hal ini, ketika saya mengadakan penelitian ini, maka dari sini saya melihat bahwa ternyata ada hal-hal yang harus saya modifikasi. Nah, ketika saya akan menjadi seorang guru, maka hal yang perlu saya rubah dari guru yang gagal yang sudah saya teliti ini adalah, yang pertama, harus menguasai semua teori belajar sehingga kita tidak kesulitan ketika mengajar. Kemudian terus belajar atau mempersiapkan diri sebelum mengajar, sehingga ketika terjun dalam mengajar maka pembelajaran itu bermakna atau sampai kepada peserta didik atau siswa. Kemudian menerapkan metode pembelajaran atau teori belajar yang sudah dipelajari, karena metode pembelajaran adalah dasar yang digunakan oleh pendidik atau guru agar para peserta didiknya atau siswa memahami dan menguasai apa yang diajarkan. Puji Tuhan, ini yang dapat saya paparkan melalui materi ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.